Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi bersama saya Olive dan partner saya Kevin. Dan pada minggu ini kami akan membawakan berita hangat seputar nilai anugerah kebenaran. Sebelum itu kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan ulang tahun pada minggu ini. Berikut nama-namanya kami tampilkan pada layar ya. Dan kami juga mengucapkan happy anniversary kepada Bapak Angga dan Ibu Mega pada tanggal 22 Oktober. Dan untuk selanjutnya kita akan ada 2 revival nih. Hari Rabu jam 7:30 malam. Dan kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berpartisipasi dalam doa. Dan selanjutnya tidak kalah menarik, kita akan ada Unfold episode yang kedua pada hari Kamis jam 8 malam di YouTube Nilai Anugerah Kebenaran. Dan setelah kebaktian ini kita akan ada Little Disciples nih jam 5 sore di YouTube Nilai Anugerah Kebenaran. Bagi adik-adik jangan lupa ditonton ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk pemberitahuan terbaru dari Nilai Anugerah Kebenaran. Sekian dari kami, saya Kevin Dan saya Olive. Kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk penyembahan, mari kita sama-sama berdoa. Kita buka hati kita. Shikikara, shikikara, kotokara, shikikara, shikikara, Bapak, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami di sini percaya Tuhan, Kau baik Tuhan buat setiap kami di sini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan yang tak ada henti.
bebaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
pagi Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan. Mengucap syukur kita hari ini ketemu lagi, kita bisa kebaktian bersama ya. Dan mengucap syukur nanti kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Amin. Saat ini kita mau bicara tentang persembahan persepuluhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikelarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sampai sekarang ini. Ya, Tuhan memberikan janji kepada nenek moyang kita untuk memberkati kita. Siapakah nenek moyang kita? Yaitu Abraham, Isa, dan Yakub. Ya, secara rohani kita adalah orang Israel. Amin. Kita diberkati karena kita adalah orang yang memang diberkati dari nenek moyang kita. Amin. Nah, kita diberkati dan kita diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh berkat itu. Amin. Jadi kita diberkati dengan kesehatan, kita diberkati dengan kekuatan untuk memperoleh. Amin. Nah, lalu setelah kita memperoleh, kita mengerti bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Amin. Untuk mengalirkan berkat itu, untuk memberi. Dan mari kita tabur, ya, mari kita tabur di tempat yang subur. Apa yang Tuhan berkati kita, Tuhan berikan benih kepada kita, kita tabur di tempat yang subur. Amin. Nah, demikianlah kita diberkati, kita nabur. Diberkati, kita nabur. Dan apa yang kita pakai ini dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita menikmatinya. Kita menikmati hidup ini, kita menikmati apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberkati kami. Engkau memberikan benih kepada kami untuk kami bisa menabur. Engkau memberkati kami dan kami bisa memberi perpuluhan Tuhan. Kami mengembalikan perpuluhan, kami mengucap syukur Tuhan. Bapak Engkau baik. Engkau memberkati kami dan Engkau terus memberkati kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk berkat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang mau memberi bisa transfer ke nanti di layarnya akan keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di minggu yang diberkati ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tutupkan mata. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi ini kami bisa kumpul bersama untuk kebaktian bersama dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus, kami berdoa. Firman-Mu akan jatuh ke tanah yang subur Tuhan. Amin. Firman-Mu akan bertumbuh Tuhan berkali-kali lipat. Amin. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan akan menjadi pelaku firman. Amin. Bukan menjadi pendengar saja Bapa. Dan kami akan terus bertumbuh dan dahsyat dan semakin dewasa di dalam Engkau Bapa. Semakin dewasa rohani di dalam Engkau. Tuhan Roh Kudus, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kebaktian ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Semua orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kami akan sharing dengan topik tentang gereja. Amin. Nah, tetapi saya akan mulai dengan siapakah kita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya sudah memilih kita sejak kita di dalam kandungan. Ya, dan ketika kita meresponinya firman Tuhan, ketika meresponinya Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sungguh diberkati, orang-orang yang benar-benar sangat beruntung kalau saya mau ngomong begitu, sangat beruntung. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana belum mengenal. Banyak orang mungkin juga dipanggil, tapi mereka tidak respon. Tapi bagi kita yang pagi ini bisa mendengarkan firman Tuhan ini, bisa duduk, menyembah, memuji Tuhan, kita meresponi Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, dan kita diselamatkan. Amin.
Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengerti bahwa Tuhan memilih kita, ya, dan kita meresponi Dia, kita percaya, itu bicara tentang iman. Amin. Itu bicara tentang iman. Nah, firman Tuhan berkata bahwa tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Ya. Nah, tapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita dimulai daripada iman yang sebesar biji sesawi saja. Ya. Iman yang sebesar biji sesawi saja itu sudah cukup. Itu Tuhan ngomong itu sudah bisa memindahkan gunung. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita dengan iman yang mula-mula kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, Tuhan Yesus itu ada Tuhan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menembus kita, itu sudah cukup. Ya, dari situ sudah cukup. Nah, tentu kita akan bertumbuh nantinya. Amin. Nah, tetapi iman harus diikuti dengan ketaatan, Bapak Ibu. Ya. Iman harus diikuti dengan ketaatan. Ya, ketaatan harus dibarengi dengan tindakan. Jadi iman harus ada tindakan. Amin. Iman harus percaya, iman harus taat, iman harus bertindak. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, seperti Abraham waktu dipanggil keluar, ya, dia mendengarkan suara Tuhan, lalu dia percaya. Itu namanya iman. Ya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya. Lalu Abraham taat dan melakukan. Jadi melahirkan tindakan. Ya. Dan Tuhan menyertai dia untuk memperlihatkan dia mujizat demi mujizat demi mujizat. Dan Abraham terus bertumbuh. Imannya terus bertumbuh. Terus bertumbuh sampai suatu saat ketika Tuhan menguji dia, minta dia korbankan anaknya Ishak. Nah, itu Abraham sudah mengenal Tuhan. Amin. Karena imannya sudah bertumbuh. Nah, begitu juga kita, ya, kita juga dipanggil menjadi orang besar. Jadi seperti Abraham, satu orang dipanggil, ya, dan dia mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Ya, dan kalau kita lihat hari ini hanya satu orang Abraham, bangsa-bangsa ini bisa mengenal Tuhan. Begitu banyak orang, ya, bisa mengenal Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat sebentar lagi kita akan lihat satu video, ya, yang menggambarkan bahwa satu puzzle kecil itu bisa membawa impact begitu besar, sampai puzzle yang begitu besar pun kena impact dari dia. Nah, itu menggambarkan kita. Jadi jangan melihat kita kecil, ya. Kita kecil tapi kita bisa membawakan dampak yang begitu besar. Amin. Di dalam Tuhan menyertai kita. Tuhan pencipta langit dan bumi bisa membawa dampak yang begitu besar. Amin. Mari kita lihat sama-sama video ini. Saudara kekasih dalam Tuhan. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Here we go. Di Alkitab mengatakan, saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang minta dipilih sama Tuhan. Yang minta diurapin sama Tuhan. Tuhan, saya minta dipilih. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menetapkan kita. Amin, saudara.
Nah, sekarang jadi kita mau lihat, kalau tadi Pak Salim bilang kita hari ini mau bicara mengenai gereja, saudara. Kita mau lihat gereja yang dipilih Tuhan ini seperti apa sih harusnya? Ya, nah kalau kita mulai gereja yang paling ideal, saudara, kita akan berhadapan dengan gereja di Kisah Para Rasul. Ya, nah, saudara di Kisah Para Rasul tuh kan amazing banget, saudara. Saya tahu saudara mengerti firman ini. Coba saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ini menggambarkan sedikit saja mengenai bagaimana luar biasanya gereja mula-mula di Kisah Para Rasul itu. Ya, saya bacain saudara ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, saudara, ini gereja yang wow banget, saudara. Kita lihat dari ayat tadi yang 42 kita baca ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, saudara. Saudara, kalau kita lihat zaman sekarang nih ya, zaman now nih ya, saudara ya. Mungkin kita lihat nggak gampang ya ajak orang mau bertekun. Bener nggak, saudara? Ya, ke gereja masih banyak yang on off, ke sel masih banyak orang yang on off. Bener nggak, saudara? Ya kan? Ini gerejanya orangnya bertekun. Dan kemudian saudara, di gereja ini terjadi banyak mujizat dan tanda-tanda. Kita di sini sekarang zaman now sedikit banget. Ya, mereka di situ bisa hidup segala kepunyaan milik bersama. Ya, kemudian mereka berkumpulnya tiap-tiap hari, saudara. Kita di sini, saudara ya, mau nyari orang, nih ya sorry, tapi gini, kita mau nyari orang mau doa aja, itu orangnya makin lama makin berkurang. Benar nggak, saudara ya? Dan kemudian kita lihat jemaat Kisah Para Rasul. Mereka disukai semua orang. Artinya jemaat ini punya karakter yang bagus. Ya. Dan kemudian tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jemaat itu dengan orang diselamatkan. Apakah kenyataannya ini terjadi buat kita di sini? Kalau ini adalah gereja yang ideal, yang Tuhan mau seperti ini. Terus kalau ini nggak terjadi di tengah-tengah kita mau belajar hari ini, saudara. Kalau hari ini kita bicara mengenai gereja, dan tadi Pak Salim bilang bahwa kita udah lihat sama-sama movie-nya, bagaimana domino yang kecil bisa merubah dunia, bisa merubuhkan papan yang begitu besar dan begitu berat. So, kenapa gereja di sini jadi nggak powerful? Kita mau belajar sama-sama hari ini, saudara. Kita akan bicara lebih jauh mengenai gereja, saudara. Nah, kalau kita bicara mengenai gereja, ya saudara, nggak mungkin kita harus kembali ke rancangan awal Yesus mengenai gereja. Ya, nah hari ini saya akan kembali bicara mengenai firman yang saya percaya saudara sebagai besar tahu, tetapi bagaimanapun saya harus bicara lagi mengenai firman ini kalau kita bicara mengenai gereja. Ya, Matius 16 ayat 16 sampai 20, saudara. Ya, Matius 16 ayat 16 sampai 20. Mari kita baca sama-sama ya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi
akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Oke, saudara, beberapa waktu yang lalu kami pernah bicara mengenai ini, tetapi kalau hari ini kami mau bicara mengenai gereja, kami terdorong untuk bicara mengenai ini sekali lagi, saudara. Ya, oke. Nah, pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya ini terjadi di Kaisarea Filipi. Ya, Kaisarea Filipi ini adalah suatu tempat yang dibangun oleh kerajaan Roma, saudara. Dan di tempat ini adalah pusat praktek kuasa gelap di Israel, saudara. Ya, di situ ada gunung batu yang besar, ya. Dan di atas gunung batu ini terdapat 4 kuil, saudara. Ya, kuil pertama itu adalah kuil buat dewa Zeus, ya. Dewa Zeus sudah tahu ya, dewa Yunani. Kemudian kuil kedua itu adalah kuil untuk menyembah Kaisar Roma, saudara. Ya, dan kemudian kuil yang ketiga, saya kasih lihat saudara di sini gambarnya, ya. Ini adalah kuil untuk menyembah dewa Pan, saudara. Ya, dewa Pan ini juga dewa Yunani yang setengah manusia dan setengah dewa, ya. Dewa ini dia pintar main musik dan dia menyihir orang-orang dengan musiknya sehingga kemudian orang terhipnotis dengan musiknya dan kemudian orang menjadi liar, ya, dan kemudian menjadi panik. Jadi pan itu dari sini asal kata panik, saudara, dari kata pan. Orang menjadi panik dan setelah orang menjadi panik dia kemudian membunuh orang-orang. Ya, ini dewanya, saudara, ya. Dan kemudian yang keempat, saudara, ya, ini ternyata di sini ada suatu goa, ya, to be amazed, saudara. Goa ini namanya adalah ini kuil, ya, saudara, kuil. Tapi kuil ini dipakai sebagai berbentuk goa, ya, dan namanya adalah Goa Pintu Alam Maut. Ya, jadi kalau Yesus berbicara bahwa pintu alam maut tidak bisa menyentuh, ya, saudara, ya, Yesus sedang bicara mengenai goa ini, saudara. Ya, nah, jadi jadi gini, saudara. Jadi waktu Yesus bicara mengenai jemaat atau gereja, yang ada di kepala murid-muridnya, yang ada di kepala Petrus dan murid-murid Yesus pada waktu itu, pastinya mereka pikir gini, oh, ini tempat yang dibangun oleh kerajaan Roma, ini tempat sembayangnya orang-orang bangsa-bangsa. Oke, dan di sini sudah ada 4 kuil. Oh, berarti kemungkinan besar Yesus mau bangun sinagog nih di sini. Apa itu sinagog? Sinagog adalah tempat ibadah orang Yahudi. Mereka pikir, oh, Yesus mau nambah 1 nih di sini. Ya, sinagog itu adalah tempat di mana kalau zaman dulu Tuhan bertemu dengan perwakilan dari bangsa Yahudi dan kemudian mereka mengadakan ritual keagamaan di situ. Ya, jadi mereka pikir Yesus mau melakukan sama seperti orang-orang sekuler pada waktu itu. Tetapi sebenarnya Yesus bukan mau bicara mengenai building, Yesus bukan membicara mengenai sinagog di situ, atau Yesus bukan bicara mengenai kuil di situ, tetapi Yesus mau bicara bahwa Yesus mau membangun manusia. Yesus mau membangun eklesianya. Ya, jadi Yesus waktu bicara di situ, Yesus mau merubah mindset mereka. Bahwa di atas batu karang ini, Yesus mau membangun, batu karang itu adalah Yesus, dan Yesus mau membangun, ya, sesuatu yang tadinya eklesia itu sudah ada, tetapi eklesia itu dikuasai oleh iblis, eklesia itu dikuasai oleh pintu alam maut, dan sekarang Yesus mau membangun suatu eklesia yang baru, di mana eklesia itu bukan terdiri dari benda yang mati, tetapi eklesia itu terdiri dari manusia yang hidup, yang diberi kuasa oleh Yesus, dan eklesia itu tidak akan bisa disentuh oleh alam maut. Amen. Kenapa? Karena eklesia itu adalah milik Yesus. Amin. Jadi eklesia yang baru ini adalah kebalikan dari eklesia yang dulu. Amin. Ya, oke. Nah, jadi sekarang Yesus mau bilang bahwa eklesia yang dulu ini di bawah kuasa pintu alam maut. Tetapi eklesia yang baru ini adalah milik Yesus, dan eklesia ini adalah eklesia yang lebih daripada pemenang. Amin. Jadi bicara tentang
eklesia, ya, eklesia itu dulu sudah ada. Yesus bicara tentang eklesia itu dulu sudah ada. Oke, nah, saya mau menggambarkan kepada saudara tentang eklesia yang dulu sudah ada di dalam kerajaan Roma, ya. Jadi waktu kerajaan Roma menaklukkan satu wilayah, nah dia akan mengirimkan orang-orang dia dari wilayah Roma, dari orang Roma ke sana, ya. Dia akan kirim memakai kapal-kapal yang begitu banyak. Nah, kapal ini dikomandoi oleh satu orang dengan jabatan laksamana, ya, dan disebut sebagai apostle. Nah, apostle itu sebenarnya adalah rasul. Jadi rasul ini membawa orang-orangnya, ya, kalau bahasa kita adalah rasul membawa jemaat-jemaatnya datang ke satu wilayah lalu ekspansi di tempat itu. Nah, orang-orang yang dia bawa ini dengan berbagai macam latar belakang, ya. Nah, kalau kita memahami tentang ini, kita mereview kembali apa yang pernah kita belajar tentang 7 gunung, ya kan? Jadi mereka bawa orang yang dari sisi pendidikan, dari sisi bisnis, dari sisi pemerintahan, dari sisi hukum, dari sisi seni budaya dan sebagainya. Pokoknya 7 gunung mereka bawa ke sana. Lalu mereka ekspansi. Nah, tujuan mereka ke sana adalah mereka mau bikin wilayah itu nanti bertumbuh seperti yang ada di Roma. Ya, cara bicaranya, cara hidupnya, keluarganya, pendidikannya, bahkan gedung-gedungnya akan dibuat menjadi seperti yang di Roma. Nah, itulah kita. Jadi kita ini yang dipanggil oleh Tuhan sebagai jemaat atau sebagai rasul untuk ekspansi di dunia ini, untuk membuat menjadi kerajaan Allah di dunia seperti di surga. Nilai-nilai keluarganya yaitu berdasarkan Alkitab, berdasarkan kebenaran. Betul. Ya, cara bisnisnya bisnis kerajaan Allah. Ya, orangnya kita ngobrol bisa saling jujur, saling terbuka. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi eklesia yang untuk kita ini adalah mewakili kerajaan Allah di dunia ini. Nah, Tuhan menyertai kita untuk melakukan perkara-perkara ini. Amin. Kuasa-kuasa Tuhan menyertai kita untuk melakukan perkara-perkara ini. Dari mana saya mengatakan bahwa kuasa-kuasa Tuhan menyertai kita? Karena Tuhan berkata di dalam firman Tuhan bahwa aku kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Ya, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi kunci ini sebenarnya dulu adalah kunci kerajaan maut, ya. Tapi begitu Tuhan menang, Tuhan ambil kunci ini dan serahkan kepada kita. Nah, sehingga Tuhan menyertai kita dan kita memakai kunci ini untuk membuka belenggu-belenggu yang telah dibelenggu oleh iblis sekian lama, oleh kuasa kegelapan sekian lama, untuk supaya orang itu bisa melihat terang. Ya, dan menerima kerajaan Allah. Ya, nanti bangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Ya. Amin. Nah, jadi lalu bicara tentang eklesia. Nah, eklesia kita ini adalah eklesia yang bukan bicara tentang gedung. Ya, bukan bicara tentang gereja orang kumpul. Enggak, tapi ini bicara tentang kita, yaitu mobile people movement. Ya, amin. Betul. Ya. Nah, ya, saya rasa ini cukup jelas lah ya. Oke. Ya. Jadi saudara, seperti tadi Pak Salim bilang, kalau tadi eklesianya diutus untuk datang ke suatu daerah baru, ya, dengan kapal-kapal, ya saudara ya, yang diperlengkapi dengan arsitek, diperlengkapi dengan guru, ya, diperlengkapi dengan orang-orang untuk merubah kota itu menjadi seperti di Roma. Sebenarnya itu seperti yang Yesus ajarkan waktu kita berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Jadi saudara, sebagai eklesia, apa yang kita lakukan? Tadi Pak Salim bicara mengenai kunci. Iblis kunci kok. Misalnya saudara youth, ya, saudara di sekolah. Iblis kunci sekolah saudara. Sehingga di sekolah itu nggak ada orang yang bisa terima Yesus. Muridnya badung-badung. Apa yang kita lakukan? Waktu iblis datang di sana, tinggal di sana, dan dia membawa kematian di sana, dia kunci daerah itu. Saya akan datang ke daerah itu, saya akan buka kuncinya dengan doa di daerah tersebut. Saya akan menginjil di daerah tersebut, dan kemudian saya akan membawa kehidupan di tempat tersebut. Ya, dengan apa? Dengan kunci yang Tuhan berikan. Atau kalau misalnya saudara ya, saya nih emak-emak, di sekeliling saya mungkin ada emak-emak.
Tetapi iblis mengunci emak-emak itu sehingga jadi emak-emak rempong yang kerjanya cuma gibahin orang gitu ya. Hari ini ketemu gibahin si A, besok ketemu gibahin si B. Saya akan berteman dengan emak-emak, saya akan pakai kunci saya. Waktu iblis mengunci emak-emak dengan kematian, saya akan pakai kunci saya. Saya akan bicara kehidupan kepada emak-emak. Saya akan bicara pengharapan kepada emak-emak. Saya akan bicara Yesus kepada emak-emak. Dan emak-emak akan mendengar berita gembira. Dan saya akan mentransformasi kehidupan emak-emak. Seperti kehidupan yang diinginkan Yesus. Sehingga akhirnya nanti emak-emaknya akan jadi seperti saya. Mereka akan berkata-kata seperti saya sebagaimana firman Tuhan berkata-kata. Mereka akan berpikir seperti saya. Kenapa? Karena kita sama-sama berpikir seperti firman Tuhan. Mereka akan bertindak seperti saya. Kami akan sama-sama bertindak seperti dengan firman Tuhan. Dan kami akan sama-sama menjadi emak-emak yang menginvasi dunia. Amin. Saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, aku lanjut nih ya. Oke, lanjut ya. Sekarang gini, saudara. Kalau jemaat di Eklesia itu begitu powerful, terus sekarang kita mau nanya nih, saudara ya. Apa yang salah sih sama Eklesia zaman now? Ya, kenapa sih Eklesia zaman now ini nggak powerful gitu loh ya? Kurang ngegigit gitu ya. Bener ya, Han, ya? Nah, ini sebenarnya kita mau belajar nih, salahnya di mana? Gitu ya. Nah, kemungkinan besar nih ya, saudara ya. Salahnya di sini nih, saudara ya. Kemungkinan besar kita ini, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, gereja sekarang, kita menjadikan orang Kristen. Benar ya, Han, ya? Ya. Padahal waktu Yesus bicara mengenai eklesia sama murid-muridnya, Yesus tuh nggak bicara mengenai lembaga agama. Yesus nggak bicara mengenai agama sama sekali. Yesus bicara mengenai eklesia yang sudah ada yang menginvasi bumi, menginvasi dunia. Ya, tetapi kalau sekarang saya lihat dari kacamata saya melihat gereja sekarang cenderung menjadikan orang Kristen, dan kemudian setelah orang Kristen, orang menjadi aman. Kenapa? Gue udah terima Yesus, gue takut. Tadi gue mati, gue takut gue masuk neraka. Sekarang gue masuk surga. Aduh, puji Tuhan, Yesus ampunin gue sekarang udah diselamatkan. Dan kemudian orang aman, gue sekarang udah Kristen. Puji Tuhan, selesai. Iya ya. Jadi kayak kadang ya, saudara ya, di konsep orang Kristen itu ada konsep yang, sorry saya bilang mungkin kayak ikan ditangkap ya, kayak gini. Mungkin ilustrasinya kayak gini nih. Kayak orang nangkap ikan. Terus kan kalau misalnya saya di kapal nih ya, kapal nangkap ikan, saya dapat ikan banyak nih ya, dapat salmon banyak, salmon mahal kan saudara ya. Nah, tapi kan namanya kapal banyak guncangan, badai segala macam ya. Ikannya saya masukin ke dalam termos es yang besar-besar gitu kan biasanya. Kemudian saya bikin situasi begitu steril di situ, begitu aman, sehingga dikasih es, dikasih suhu, sehingga ikan saya steril, dan kemudian ikan ini saya amankan sampai kemudian untuk waktu saya sampai ke tujuan, ikan ini bisa dibawa ke pengalengan atau bisa dibawa ke supermarket. Ya, orang Kristen tuh banyak mikirnya kayak gitu. Gua sekarang sudah aman, dan seperti ikan ini, gua sekarang hidup gua steril, gua sekarang hidup gua nyaman, gua di dalam tank yang aman, dan ya udah that's it sampai one day God calls me. Ya, udah selesai. Itu yang membuat kenapa eklesia sekarang tidak menggigit. Kenapa? Karena eklesianya nyaman di dalam tank ikan. Menunggu sampai Tuhan panggil saudara, atau saudara menunggu sampai Tuhan mengangkat saudara. Ya, nah kemudian saudara, kemungkinan berikutnya, kenapa sih eklesianya nggak menggigit? Nah, bisa jadi ini karena apa? Karena eklesia itu salah tempat, saudara. Nah, kalau Yesus bicara mengenai kerajaan Allah, ya, Yesus mengumpamakan kekerajaan Allah itu dengan beberapa hal. Ya, benar ya, Han, ya. Misalnya, saya di sini punya ragi. Yesus bilang apa? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diaduk dalam tepung terigu sampai khamir. Ya kan? Nah, saya punya ragi di sini, saudara ya.
Ini contoh, saya punya ragi. Oke. Oke. Kemudian Tuhan mengumpamakan kerajaan Tuhan dengan apa lagi? Dengan terang. terang. Oke, dengan terang ya. Yesus bilang kamu adalah terang Terang dunia. dunia. Ya. Oke, jadi kita diumpamakan terang. Kemudian apa lagi, Han? Air. Air. Oke, ya. Yesus bilang waktu kita terima Yesus, ya, maka akan ada air yang mengalir. Ya, air kehidupan yang mengalir dengan tidak henti-hentinya. Ya, saya di sini punya air, saudara. Saya nggak bisa bawa terang ke sini, saudara ya. Jadi saya siapin air. Ya, oke, saudara ya. Nah, tadi saya punya ragi di sini dan saya punya air. Oke, dan berikutnya Tuhan mengumpamakan kerajaan Allah dengan apa lagi? Garam. Garam, betul ya saudara ya? Garam, oke. Yesus bilang kamu adalah Garam dunia. garam dunia. Ya. Nah, sekarang saudara, saya mau tanya sama saudara. Kenapa Tuhan bicara kerajaan Allah itu mengenai ragi, terang, air, dan garam? Kenapa? You wanna answer? Enggak, lu terus. Oke, karena unsur-unsur ini adalah unsur yang bersifat menyeru. Ya, menginvasi. Ya, menginvasi. Artinya apa? Waktu ragi ini, dia diletakkan di wadah, dia cuma ragi. Ya. Tetapi, waktu ragi ini diletakkan di atas adonan, Ya, dia akan mengkamirkan. Ya. Akan mengembang. Ya, adonannya akan mengembang, dia akan mempengaruhi adonan itu sehingga adonan itu tidak mungkin tidak berubah. Ya. Ya, dia menginvasi adonan itu. Ya. Ya, sama saudara. Kalau saya di sini punya garam, ya, oke, waktu garam ini di dalam wadah, dia cuma garam. Ya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya, tetapi waktu garam ini saya masukin ke dalam semangkok sop, wow, lezat. Ya, garam ini akan memberi rasa, ya, yang nikmat kepada orang yang makannya. Kenapa? Karena garam ini diletakkan di tempat yang seharusnya. Ya. Ya, nah, saudara, bagaimana dengan air? Sama, saudara. Air kalau dibiarin lama-lama, saudara, jadi apa? Berlumut. Jadi lumut, bener kan ya? Berlumut, saudara. Akhirnya jadi bau. Ya. Tapi saudara, waktu air ini diletakkan pada tempat yang seharusnya. Misalnya buat kita manusia, kita butuh air kan saudara? Kita minum. Air ini membawa kehidupan. Amin. Amin saudara. Nah, jadi unsur-unsur tadi ini semua, ini harus diletakkan di tempatnya supaya bisa mengubah. Ya. Nah, kenapa Yesus pakai unsur-unsur ini? Karena Yesus mau kasih tahu bahwa setiap kita harus diletakkan di tempat yang seharusnya untuk kita bisa menginvasi, untuk kita bisa menyerbu. Amin. Nah, kembali ke tadi eklesia, saudara. Kalau eklesianya kita dipanggil sebagai eklesia, tetapi kalau kita diletakkan di tempat yang salah, makanya eklesia-eklesia zaman now itu kayak macan ompong. Kenapa? Karena eklesia itu kemungkinan besar kesalahannya adalah eklesia itu tidak ditempatkan di tempat seharusnya atau tidak berfungsi di tempat seharusnya. Ya, contoh, misalnya gini, eklesia, tadi kita belajar bahwa eklesia itu dia pergi ke suatu daerah. Ya, daerah yang ada orangnya dan kemudian dia menyerbu wilayah itu, menginvasi wilayah itu dan kemudian menduduki wilayah itu dan kemudian mentransformasi orang-orang di situ sehingga semua orang di situ berbicara bahasa Roma, ya, berpikir seperti orang Roma, ya, mereka hidup seperti budaya orang Roma seperti itu kan. Nah, apakah eklesia zaman now pergi seperti rancangan Tuhan ke tempat yang seharusnya? Atau eklesia itu seperti garam ini yang hanya dimasukkan ke dalam wadah, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.
Padahal harusnya, saudara tahu, eklesia itu harusnya pergi ke marketplace dan berfungsi di sana. Ya. Baru, saudara lihat garam ini ya. Waktu garam ini di sini, tidak ada kuasa. Saudara lihat ya, nggak ada kuasa sama sekali. Tetapi waktu garam ini saya masukkan ke dalam sop, kuasa yang Tuhan kasih ke dalam garam ini bekerja. Ya. Sehingga garam ini membuat makanan itu jadi asin. Ya. Demikian juga kita, saudara. Ya. Kita eklesia. Waktu saudara dan saya, kita cuma berkurung di rumah gara-gara COVID. Ya, kita cuma diam di comfort zone-nya kita karena kita bilang ini lagi COVID, dan kemudian atau mungkin kita cuma berkurung karena kita dari dulu terbiasa di gereja, dan kemudian kita cuma berkurung di balik 4 tembok gereja. Ya, kita berkurung di balik pelayanan kita, yang saudara bilang saya melayani di gereja, yang mungkin saudara bilang saya usher, saya tim musik, padahal Tuhan bilang kamu adalah eklesia, dalam arti bahwa kita harus menyerbu keluar. Disitulah masalah eklesia terjadi. Amin. Bahwa eklesia itu tidak berada di tempat seharusnya. Sehingga power yang Tuhan letakkan di dalam eklesia ini gak keluar. Kayak tadi garam yang di dalam ini. Powernya gak keluar. Kenapa? Karena belum diletakkan di dalam sop. Ya. Oke. Ya. Jadi Paulus membangun eklesia di Efesus dan di Korintus, ya, di tempat-tempat lain, itu membawa penuh kuasa, ya, membawa transformasi dan membawa perubahan ke dalam masyarakat. Kalau kita baca Alkitab, kita akan melihat itu semuanya, ya, karena mereka semua berfungsi. Iya. Amin. Nah, sampailah kita di Indonesia, kita bisa menerima Injil kebenaran ini, kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara kekasih, hari ini firman Tuhan sudah disampaikan, dan kami tadi sudah berdoa, kita sama-sama tadi sudah berdoa, Tuhan kasih kita pengertian, kasih kita pewahyuan supaya kita mengerti arti firman hari ini. Ya. Saya ingin berdoa untuk kita semua, untuk saudara kekasih juga di dalam Tuhan. Ya, mari kita tutup mata sama-sama. Saya ingin berdoa dan saya ingin bertanya, ya, apakah Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kalau kita bilang kita beriman, apakah iman kita disertai dengan ketaatan seperti Abraham untuk pergi? Kalau kita bicara kita beriman, apakah saya taat lalu saya melakukan tindakan? Ya, pertanyaan adalah, jawaban ada di dalam hati saudara terkasih di dalam Tuhan. Tapi saya hari ini ingin mengungkapkan kembali, ya, kalau kita bilang kita beriman, apakah iman kita disertai dengan ketaatan seperti Abraham untuk pergi? Amin. Lalu kedua, maukah kita menjadi domino yang terkecil, yang merobohkan dinding yang besar itu, seperti potensi yang Tuhan letakkan dalam diri kita? Ya, saya hari ini, saya dipanggil, dan saya mau membawa dampak. Dan saya mau membawa dampak. Dan saya tahu dampak ini akan berpengaruh besar. Dalam lingkungan saya. Dalam masyarakat saya. Bahkan dalam negara saya. Jangan engkau melihat engkau kecil. Tetapi engkau punya potensi. Karena Tuhan menyertaimu. Karena Tuhan menyertaimu. Ya. Ataukah kita akan menjadi seperti ragi yang disimpan hanya di wadah saja? Garam hanya di wadah saja, yang akhirnya menjadi rusak dan tidak berguna. Apakah kita mau benar-benar berada di marketplace? Menjadi kapal yang menginvasi, yang menduduki marketplace. Mentransformasi orang-orang di marketplace. Sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Dan menjadi eklesia lagi. Untuk bertindak dan membawa dampak. Ya, seperti apa yang Kristus pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Dan menjadikan mereka eklesia yang membawa pengaruh. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa firman Tuhan ini hari ini jatuh ke tanah yang subur. Amin. Bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan terus bertumbuh dan membawa dampak dalam hidup kami. Dan kami menjadi eklesia yang hebat, Tuhan. Eklesia membawa pengaruh, Bapa.
karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan ambil perjamuan kudus. Di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Saya bacakan buat saudara, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, mari kita angkat roti ini. Bapak kami ucap syukur untuk tubuh Kristus. Kami percaya bahwa tubuh ini dipecah-pecahkan buat kami, dan kami mengingat akan Engkau. Engkau mati di kayu salib buat kami, menebus semua dosa kami, sehingga kami tidak hidup lagi dalam dosa, tapi kami hidup di dalam kebenaran. Mari kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu, mari kita angkat cawan ini. Bapak kami ucap syukur bahwa cawan ini adalah darah Yesus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan buat kami. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa kami meminumnya untuk menjadi peringatan akan Engkau. Dan kami memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Bapa untuk darah Yesus. Bahwa kami telah diampuni, bahwa hati nurani kami telah dibersihkan, kami hidup sebagai orang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum. Oke Bapak Ibu, Saudara, perjamuan kudus kita sudah selesai. Terima kasih dan selamat pagi. Semangat yang diberkati Tuhan, mari kita tutup acara kebaktian siang hari ini. Kita angkat tangan kita, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan suka dan dengan selamat. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai engkau. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil. Selalu tersedia makanan di rumahmu. Anak-anakmu akan menjadi terang, akan menjadi berkat, akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku memberkati engkau. Amin. Tidak
Hai Jamel, hai Jipeni, apa kabar? Hai Timi, baik. Hai Ceh. Baik. Ceh, aku mau nanya dong nih dari Jamel ke Jipeni, boleh nih. Gimana sih awal cerita mulainya bisa ketemu sama Ko Vincent, Ko Agus, Ko Steven, dan Ko Insan? Jadi awalnya bisa ketemu Steven, Agus, sama Vincent sama Ko Insan itu Vincent itu sepupu aku. Terus kalau misalkan Agus sama Steven itu teman SMP aku. Nah, bulan Agustus itu mereka ngajak main. Vincent dulu awalnya ngajak main gitu. Terus aku pikir, oh ya udah, karena emang kita pernah main bertiga kan. Terus Vincent bilang, ada Agus sama Steven, Pen. Terus aku kayak bingung gitu loh. Hah? Ada Agus sama Steven? Terus kayak, kan kayaknya mereka ini teman SD-nya Meting, AJ maksudnya. Jadi aku kayak bingung gitu. Mereka sama sekali nggak pernah main sama AJ, jadi kayak tumben kata aku ya. Terus aku berpikir, oh mereka kayaknya mau buat kue kali ya, mau minta diajarin gitu. Terus pas aku tanya ke Vincent juga iyain aja kalau mau bikin kue gitu. Terus akhirnya pergilah kita ke rumah AJ. Nah, kalau ketemu Ko Insan itu kita ketemunya pas sel deh. Jadi kalau aku ketemunya dari situ sih. Kalau aku, jadi Agus sama Steven sama Vincent itu sebenarnya temanku dari SD. Agus sama Steven itu teman sekelasku waktu 4 SD dan mereka itu super nakal orangnya. Pokoknya satu hari tanpa guru marah-marah teriak Steven sama Agus tuh nggak mungkin. Jadi yang ada di otak aku tuh itu kan. Terus kalau Vincent itu teman bulu tangkisku dulu waktu SMP. TS mau ketemu di GOR gitu loh. Dan menurutku Vincent ini orangnya yang suka marah-marah. Jadi kayak dulu Vincent tuh suka marah-marah kan. Nah terus aku baru pulang ke garis Sydney, tiba-tiba mereka bikin grup gitu nih. Ada isinya tiba-tiba ya Vincent, Penny, Agus sama Steven. Terus bilang gini, main yuk. Aku kan kayak, hah? Ini udah sekian purnama nggak pernah ketemu kok tiba-tiba mau main datang ke rumah lagi kayak tanya terus kayak bener-bener ya udah kalau nggak bisa pergi ke mall kita ke rumah lu aja gitu loh kayak maksudnya oh kok pengen banget ya main gitu loh kayak terus mereka bilangnya mau bikin kue jadi aku mikirnya kayak oh ya udah nggak apa-apa deh ke rumah aja gitu kan itu sih terus pas mereka nyampe rumah awkward banget kan, tapi maksudnya si Steven sama Agus ini berusaha buat kayak hai gitu loh, kayak jadi sok asik aja gitu. Ya udah waktu di rumah kan aku ngobrol-ngobrol juga kan sama Feni, sama mereka. Terus kayak aku kaget tiba-tiba aku diajak buat lahir baru sama mereka yang dulu tuh di otak aku tuh nggak ada sama sekali loh mereka tuh bakal pergi ke gereja. Ini maksud, ya maksudnya paham. Ini tuh ada apa ya gitu loh gitu aku lihat karena aku melihat perubahan Steven sama si Agus gitu sih kalau Vincent juga berarti apa sih yang sebenarnya membuat Cece ini mau menerima Injil dari mereka gitu apa karena mereka teman terus kayak maksudnya bisa lihat perubahan hidup mereka atau ada faktor lain juga sih coba kalau aku menerima Tuhan Yesus itu bukan karena mereka, tapi aku ngeliat juga perubahan dari mereka gitu loh. Setelah mereka lahir baru gitu, benar-benar berbeda, benar-benar wah, gila mereka berubah banget, jadi baik banget, terus ya kelihatan lah gitu bedanya. Terus karena mereka injilin aku jadi kayak oh ya, aku pengen tahu Tuhan Yesus itu seperti apa gitu. Soalnya dulu kan aku kayak merasa kosong banget dalam hidup aku. Kosong, benar-benar kosong, kayak padahal teman, keluarga, uang itu ada, tapi aku selalu ngerasa kosong gitu. Terus jadi aku kayak pengen nyari sesuatu gitu. Jadi dulu itu aku juga orangnya itu selalu haus pujian orang gitu loh. Kayak aku pengen dipandang sama orang lain bisa gitu. Tapi apa ya, akibatnya ya
yang aku dapetin waktu itu kegagalan. Terus ya aku sedih lah, kayak kenapa sih aku bisa dapet kayak gini, kenapa sih emang aku sebodoh itu apa ya, yang sebenarnya kayak seharusnya aku tuh nggak boleh begini loh, dengerin omongan orang. Harusnya yang aku dengerin tuh omongan Tuhan gitu. Jadi ya buat apa aku dengerin kata orang tapi aku nggak dengerin kata Tuhan sendiri. Gitu sih. Ya. Aku juga ngerasa kayak gitu sih, aku baru sadar. Kayak kata orang tuh sebenarnya nggak ada artinya. Kayak misalnya kata orang yang nggak membangun ya. Kadang kan ada kritik kan ada dua, yang membangun sama nggak membangun. Kadang-kadang kritik yang nggak membangun itu nggak akan melabel diri kita lagi gitu loh. Ya kan? Jadi kayak dulu ada yang ngejatuhin, aku ngerasanya kayak, oh emang aku kayak gitu ya. Tapi sekarang aku lebih ngerasa, oh kalau Tuhan bilang aku berharga, aku berharga. Kalau Tuhan bilang aku bisa, aku bisa. Kalau Tuhan bilang aku nggak kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Jadi bukan hal-hal dari mulut manusia lagi yang jadi prioritas kita. Gitu. Aku ngerasanya gitu sekarang. Aku nih orangnya suka lari. Jadi aku udah Kristen emang dari kecil sebenarnya. Dan aku tahu Tuhan tuh punya sesuatu, punya tujuan di hidup aku gitu. Tapi aku selalu lebih ke, ntar aja deh Tuhan, aku mau bebas gitu. Aku tuh tipenya kayak gitu loh. Dan kalau Tuhan kasih sesuatu, aku tuh kayak, ntar aja deh Tuhan gitu loh. Tapi setelah kan aku pergi ke Sydney, kayak di situ tuh Tuhan juga tangkap aku sama komunitas gereja gitu, orang-orang Indonesia. Terusnya begitu pulang Cilegon juga ada lagi kayak cara Tuhan buat deketin aku sama pribadinya gitu loh. Jadi aku merasa, oh kemanapun gue lari, gue gak akan pernah lari, karena kalau Tuhan udah bilang A, gue harus lakuin A, aku harus lakuin A gitu. Jadi begitu kemarin, kayak mereka, si Vincent kan tipe orang yang tegas kan, dia giniin aku, lu gak bisa kayak gitu, lu kalau lahir baru, hidup kamu harus benar-benar untuk Tuhan, karena Tuhan tuh mau kamu berproses seperti itu. Terus aku juga lihat perubahan Vincent, Agus, Stephen dari situ sih, juga mau taat lah gitu. Jadi salah satu hal lain yang membuat Cece juga akhirnya menerima Injil juga karena Cece juga melihat perubahan di setiap hidupnya teman-teman Cece ini ya, dari mulai dari Agus, Ko Stephen, bahkan juga Ko Vincent gitu. Wow, biasa. Oke. Apa sih yang terus yang Cece rasain setelah menerima Tuhan gitu, setelah lahir baru, dan apalagi kemarin habis dibaptis kan gitu. Jadi apa yang ada yang berubah nggak sih gitu, apa yang Cece rasain, boleh ceritain nggak? Boleh. Jujur abis lahir baru terus abis dibaptis itu benar-benar bikin hidup aku berubah banget. Bikin gimana ya, sebelumnya hidup aku kayak ngerasa oh gitu-gitu aja, ya udah gue kuliah, gue tidur gitu. Terus kalau sekarang ini ngerasa hati aku lebih damai gitu, terus lebih berapi-api gitu, kayak pengen cari firman Tuhan terus gitu. Itu sih perubahan yang aku rasain sekarang. Oh sama ada lagi. Dulu aku itu suka banget ngomong kasar banget. Terus kayak abis lahir baru sama baptis ini, kayak setiap mau ngomong kasar kayak mikir, oh ngapain ya aku ngomong kasar gitu, gak ada gunanya juga gitu. Jadi setiap mau ngomong kasar nggak bisa. Aku delete aku delete, terus ganti kata-katanya lebih kayak weh gitu. Lebih halus gitu ya. Ya. Weh. Iya. Aku sih gitu. Wow. Kalau aku apa ya? Sebenarnya bukan ada perubahan yang signifikan, tapi lebih ke aku lebih damai. Kalau aku mau ngambil keputusan, mau ngambil sesuatu, sekarang aku lebih bergantung sama Tuhan. Aku kan tipe orang yang overthinker. Aku khawatir ini itu. Cuman semenjak aku deketin diri ke Tuhan, aku lebih merasa damai. Dan setiap keputusan yang aku ambil itu,
aku tahu ada resikonya, tapi aku juga tahu Tuhan selalu kalau Tuhan buka jalan tuh pasti gimana ya, aku rasanya lebih tenang gitu. Terus satu lagi, aku ngerasain banget adekku kemarin juga baru dibaptis kan. Jadi adekku itu tipe orang yang cuek banget, parah cueknya. Dan ketika aku berusaha buat berbahasa roh setiap malam, aku semenjak ikut sel, aku cari Tuhan bahasa roh setiap malam. Terus tiba-tiba adekku malam itu ke kamarku, terus kayak dia nanya, aku tuh nggak tahu loh cerita Alkitab itu apa. Intinya tuh dia jadi mau tahu gitu loh tentang siapa sih sosok Tuhan Yesus. Gitu. Akhirnya malam itu juga aku bawa dia lahir baru lewat telepon sama Vincent. Soalnya aku kan belum bisa kan kali itu, karena aku juga baru. Aku cuma jelasin dia tentang keselamatan. Tapi di situ dia bisa ngerti dan dia mau cari terus setiap hari sampai akhirnya kemarin dia lahir baru. Terus dari situ aku ngerasa, oh ini ya ikut Tuhan, kayak semuanya tuh bisa terjadi gitu. Walaupun menurutku nggak make sense loh, adikku tuh bisa lahir baru di umur sekarang, di masa-masa dia puber, yang kalau menurutku masa puber itu masa-masa yang lagi mau bebas, yang lagi mau ugal-ugalan gitu loh. Gitu sih. Aku rasanya puji Tuhan, iya. Dan bahkan kemarin juga dibaptis ya, Cek? Iya. Wow, luar biasa. Malah dia juga ajak-ajak temennya gitu loh. Dia nggak malu masalahnya. Maksudnya kan biasanya kan kalau kita anak muda, apalagi teman-temannya kayak gitu kan, dia tuh nggak malu. Gitu. Wow. Malah dia bisa khotbahin pamanku loh. Kayak di mobil tiba-tiba dia bisa ngomong gitu. Aduh, aku rasanya kayak ini ya dipimpin sama Tuhan gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi kita berdua tuh mikir kayak walaupun pandemi ini emang nyusahin orang ya, tapi kita tuh bersyukur banget. Gara-gara pandemi ini kita bisa jadi lahir baru loh gitu. Kalau nggak ada pandemi kita nggak bisa bayangin, nggak bisa ada di sini gitu, nggak bisa Zoom sama Timi, nggak bisa kan tentu di Serang terus di UPH kan. Jadi dia pasti stay di situ. Dan aku pasti masih di Sydney nih kalau nggak ada pandemi. Beneran deh. Jadi kayak aku tuh pulang ke sini tuh karena Tuhan juga suruh aku sebenarnya. Jadi kayak aku kan kemarin baru dinubuatin sama papanya Timi kan. So gue kayak baru relate gitu loh. Kayak sebenarnya Tuhan tuh nyuruh aku pulang tuh ada tujuannya gitu. Sebenarnya kalau aku nggak mau pulang juga aku bisa. Tapi setiap malam aku tuh selalu ayo pulang gitu. Pulang aja ke Cilegon, kayak ada something gitu loh yang harus aku kerjain. Gitu sih. Ternyata Tuhan ada tujuan. Bener banget. Wow, luar biasa. Sebenarnya ninggalin kerjaanku juga kan di Sydney kan. Sebenarnya masih ada. Nah terus aku tuh bilang, kan waktu aku masih di sini, Tuhan kalau aku pulang ke Cilegon, aku harus ngapain? Ya maksudnya kan aku buka pastry di Cilegon. Kayak pastry tuh nggak bisa yang murah harganya. Kayak ini kita tuh ngomongin urusan location gitu ya. Kalau di Jakarta masih oke Tuhan gitu. Tapi kalau di Cilegon Serang, aduh kayaknya nggak mungkin jalan deh gitu loh. Terus tapi walau semakin aku bergumul, semakin ada rasa yakin di dalam hati aku gitu loh. Kayak nggak apa-apa, ayo nggak usah, jangan takut, jalanin aja dulu gitu. Jadi aku beraniin diri buat beli ini beli itu, buka gitu loh. Dan sekarang tuh puji Tuhan aku ngerasa bener-bener aku nggak pernah endorse, aku nggak pernah intinya nggak pernah promosi yang sampai keluarin budget sebanyak apa gitu loh. Tapi kayak aku ngerasa ini tuh Tuhan yang promosiin aku, kayak ada aja tiap aku buka selalu ada gitu loh. Cukup untuk aku nama-nama uang jajan, nama-nama tabungan gitu. Terus ya aku ngerasa kalau Tuhan minta kita sesuatu, Tuhan juga pasti provide. Gak mungkin dia minta A, terus dia tinggalin gitu. Kayak gak mungkin. Karena aku ngerasain sendiri. Oh, dulu pas
pas kuliah juga kondisinya itu aku juga belum beribadah juga, ya, belum beribadah ya gitu deh pokoknya. Tapi temanku itu ngajak aku untuk ikut youth campnya kampus gitu. Terus oh ya udah aku ikut. Terus di youth campnya kampus ini kan ada pelayanan lahir baru juga. Terus pas mereka lagi melayani, saat itu aku bilang enggak, aku enggak kayak nolak gitu, kayak nolak. Terus pas mereka lagi melayani, mereka itu kan abis itu berdoa bareng gitu tuh. Terus pas berdoa di situ aku nangis, nggak tahu kenapa aku nangis. Waktu Henny lahir baru ya kan di rumahku kan lahir barunya, dia benar-benar dilatih sama Tuhan, dia nangis loh. Saya aku tuh bisa ngerasain ada hadirat Tuhan di sini itu loh. Ini kan aku waktu balik ke sini kan juga sebenarnya aku doa sama Tuhan, kayak Tuhan aku tuh pengen punya komunitas gitu, tapi yang mana gitu loh. Kalau Tuhan tuh mau aku ke Cilegon, tapi aku masa nggak dipersiapin apa-apa gitu, kayak bisnis baru buka, terusnya komunitas nggak ada, teman-teman nggak ada gitu loh. Tapi satu-satu tuh Tuhan sediain. Itu sih doa aku pengen punya komunitas dan benar-benar dijawab. Iya. Sebenarnya Tuhan tuh udah jawab itu lama. Sebenarnya mereka tuh ngajak main aku tuh udah sekitar 3 minggu ya, tapi aku nggak bisa terus. Ya kan, Pen? Sebenarnya grup itu semenjak aku berdoa, grup itu tuh langsung jadi gitu loh besoknya. Jadi kayak mereka ngajakin main, tapi aku nggak tahu ternyata itu jawabannya gitu loh. Aku kayak mundur terus kayak ntar aja dia mainnya, ntar aja dia, aku tuh fokus sama yang aku kerjain gitu loh. Gitu sih. Jadi satu hal yang aku pelajarin, jangan pernah nolak sesuatu yang apa ya, sebenarnya yang itu bukan Tuhan, tapi kitanya sendiri gitu loh. Tuhan tuh udah kasih, tapi kitanya aja yang mundur gitu. Gitu sih. Setelah baptis, pas yang papi kamu nubuatin itu, membuatin kita bertiga, itu besokannya aku itu baca Alkitab, terus gak tahu kenapa abis itu aku nangis lagi, gak ada alasan, tiba-tiba nangis. Dan waktu itu kalau nggak salah Om Eng juga chat aku, mungkin hatinya tergerak gitu loh buat muridin Fanny juga gitu loh. Dia ngomong ke aku gitu loh. Jadi mungkin memang gitu deh, aku nggak tahu cara ngomongnya gimana. Tapi sebenarnya emang sebelum abis yang nubuatin itu, aku malamnya berdoa, Tuhan, tolong pakai aku gitu, tolong pakai aku untuk bisa melayani gitu. Terus iya bener-bener aku doa gitu. Terus besoknya Om Eng, papi kamu langsung chat Vincent terus chat aku, Van, kamu mau nggak dimuridkan oleh Pastor Eng gitu. Terus kayak aku gitu, gitu, bukan aku yang nyari loh gitu. Benar-benar Tuhan jawab doa aku gitu. Wow, luar biasa. Jadi pertanyaanku adalah selama Cece kayak ikut sel dan intinya fellowship gitu bersama-sama kita, sebenarnya apa sih Ce yang bikin Cece tuh benar-benar enjoy gitu di dalam persekutuannya gitu sih Ce? Itu sih. Ya terima kasih banget Vicky, pertanyaan kamu mengingatkan aku. Oke. Ya benar-benar aku ngerasa ya di gereja ini benar-benar aku ngerasa welcome banget, merasa nyaman dengan orang-orangnya, kayak gila, aku gimana ya, aduh susah untuk diungkapkan. Jadi kayak
gereja sebelumnya dengan gereja ini menurut aku benar-benar berbeda. Kayak misalkan kalau gereja sebelumnya ini aku datang, aku beribadah, oh ya udah gitu. Kayak aku cuman kenalan sama orang yang aku kenal aja, maksudnya ngomong sama orang yang aku kenal gitu. Sedangkan kalau di sini tuh benar-benar kayak aku bisa kenal sama semua orang-orangnya juga welcome banget sama aku. Jadi aku kan ngerasa nyaman juga gitu. Ya gimana Amelia Johanna? Pertama, teman-teman yang di sini tuh kan aku ada yang udah aku kenal kan, kayak misalnya aku Stephen Vincent, terus dulu juga ada Felicia Dewi, kan? Kayak aku memang nyaman sebenarnya temenan sama mereka. Dari kalau Agus Vincent kan emang baru-baru ini kan aku merasa nyaman juga karena mereka berubah gitu. Tapi kalau Felicia Dewi emang dari dulu gitu, terus aku bisa ngerasa oh kayak gini ya komunitasnya. Gitu. Aku juga kayak merasa di dalam family banget gitu loh. Ya kan kayak aku tuh punya new family gitu loh, nggak cuman kalau temen tuh banyak loh. Temen tuh banyak kayak misalnya tapi temen yang mau kita buat jadi lebih maju, yang bisa negor kita. Misalnya aku salah, aku ditegor gitu loh. Tapi aku tahu itu tuh tegorannya untuk bikin aku jadi lebih baik lagi gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Apa sih yang mungkin Cece ini harapkan untuk kedepannya? Yang aku harapkan ya. Yang aku harapin itu aku bisa selalu dipakai sama Tuhan, bisa bawa orang terdekat aku untuk menerima Tuhan, Yesus. Ya, itu yang aku harapin sih. Kalau aku, semoga aku bisa lebih dekat sama pribadinya Tuhan. Aku bisa ngerti apa sih yang Tuhan mau di hidup aku. Aku nggak terus-terusan egois, nggak terus-terusan lari kayak Tuhan aku maunya yang ini gitu. Tapi aku sekarang mau belajar buat lunakin hatiku kayak Tuhan maunya apa. Terusnya aku juga mau menangin banyak jiwa-jiwa. Gitu. Karena aku ngerasa Tuhan tuh kasih Tuhan kasih aku tuh banyak beban jiwa-jiwa yang ada di hati aku itu supaya aku bisa menangkan gitu loh. So, iya sih gitu juga. Wow, sangat luar biasa ya kesaksian yang kita, gimana kita bisa lihat dari contohnya dari Civeni, maksudnya bahkan Tuhan sudah bekerja di dalam hidupnya Civeni sejak dari Civeni ikut organisasi di universitas gitu, maksudnya di mana ikut camp, terus kayak bisa dilawat Tuhan, dan dari situ pelan-pelan sampai sekarang Tuhan bawa sampai lahir baru gitu. Dan juga si Amel juga gimana Tuhan sejak tadi diceritain juga, sejak di Sydney Tuhan sudah panggil pulang gitu, terus kayak sekarang bisa melihat bagaimana Tuhan tuh sebenarnya sudah merencanakan ini semua gitu untuk terjadi gitu. Dan bahkan di pandemi ini pun Tuhan bisa bekerja secara luar biasa dan melawat dan merubah setiap hidup orang gitu. Oh, luar biasa banget sih. Alright, thank you Ci Penny, Ci Amel, luar biasa banget kesaksiannya. See you soon, Ceh. Bye-bye.